Oke, di sini saya mau menjelaskan mengenai objek yang namanya adalah max text box. Nah, jadi max text box, di mana objek ini sesuai dengan namanya diakhiri dengan text box. Artinya objek ini juga merupakan kategori dari text box. Nah, cuma ada penambahan fitur-fitur yang dikhususkan untuk memfilter penginputan data. Nah, kita lihat di toolbox-nya. Untuk objek max text box diawali dengan M. Nah, ini max text box. Saya drag, saya pasangkan. Nah, bisa Anda lihat bahwa objek max text box ini secara visual dia mirip atau mungkin sama seperti text box. Bahkan kalau misalnya saya jalankan program ini, nah, Anda lihat saya bisa menginput apapun nilainya. Nah, jadi kondisi dari objek ini sebenarnya sama seperti text box. Oke, bedanya di mana? Nah, misalnya di sini kita lihat dulu di slide mengenai max text box ini. Oke, di dalam max text box ada satu properties yang namanya max atau topeng. Nah, apa yang dimaksud dari max ini? Nah, properties ini dia memiliki sejumlah format. Nah, bisa Anda lihat formatnya itu berupa karakter 0, di mana di sini dia menerima nilai berupa angka antara 0 sampai 9 dan bersifat wajib. Kemudian kalau dia bernilai 9, dia juga angka atau spasi juga, dia bersifat opsional, dan seterusnya. Nah, saya akan memberikan contoh, misalnya yang pertama dulu, dia adalah 0. Oke, kita kembali ke ini, desainnya. Nah, kita lihat di propertiesnya. Oke, untuk properties name, kalau max text box, itu umumnya itu adalah MSK TXT. Nah, misalnya MSK TXT S. Kita akan memberikan tombol. Saya memasangkan satu tombol, nanti untuk menangkap prosesnya. Oke, kita lihat di properties, kita masuk ke properties dari mesh. Nah, di dalam properties mesh ini, dalam kondisinya awalnya adalah kosong. Saya memasukkan 5 karakter 0. Oke, apa yang dimaksud dengan 5 karakter 0 ini? Saya coba jalankan. Nah, kemudian Anda perhatikan bahwa di dalam max text box ini sudah ada 5 posisi, 5 karakter, posisi karakter yang siap menerima input dari user. Jadi bisa Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 karakter. Nah, saya akan membuka keyboard virtual untuk memastikan bahwa nilai yang saya input tersebut apakah angka, huruf, atau yang lainnya. Oke, ini keyboard virtualnya. Nah, kita mulai. Tadi di dalam slide, itu bisa Anda lihat bahwa 0 adalah angka antara 0 sampai 9 dan bersifat wajib. Angka antara 0 sampai 9. Oke, kita lihat di sini. Saya akan menginput berupa string. A, B, T, F, G, dan sebagainya. Nah, Anda lihat, tidak bisa terinput. Tapi kalau saya input adalah berupa angka. 5, 7, 5, 9, 0. Nah, dia terinput adalah angka. Kemudian kalau saya hapus lagi, backspace, 47H. Nah, tidak bisa diterima. Lanjut lagi angka. Nah, jadi untuk karakter 0, format berupa 0, dia hanya bisa menerima angka. Oke. Nah, kemudian lagi, misalnya di sini, keyboard virtualnya saya turunkan dulu dikit. Max ini, saya ubah lagi menjadi 9. Nah, apa aja yang bisa diterima oleh 9? Angka atau spasi. Nah, spasi termasuk. Oke, kita lihat di dalam programnya. Kita coba apabila max-nya adalah 5 karakter 9. Kita lihat, saya memasukkan string, nggak bisa masuk. Kita memasukkan 4, 5, spasi, spasi, 7. Nah, spasi bisa diterima.
Nah, itu adalah untuk angka 9. Berikutnya, wajib dan opsional. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita kembali lagi ke slide, di slide yang pertama mengenai mass text box, ada istilah properties max complete, completed, atau max full. Nah, max completed ini akan bernilai true jika semua karakter wajib yang bersifat wajib itu terisi. Nah, sedangkan kalau max full akan bernilai true jika semua karakter wajib dan opsional itu adalah terisi. Oke, nah kita coba lihat. Misalnya, ini saya tutup dulu. Kita kembali ke sini. Saya akan memasangkan dua label. Label 1 dan label 2. Nah, apa yang dilakukan di sini? Kita masuk ke tombol. Label 1, dia akan mencetak max text box, msk.txt, max completed. Nah, apakah dia nilai komplit atau tidak? Ya. Nah, kemudian, ini ada tutup. Nah, kemudian lagi, untuk yang kedua, label 2, ini ada to string. Oke, label 2 dot text itu sama dengan msk.txt dot max full dot to string. Oke. Nah, kita akan membuktikan di sini apa perbedaan antara max completed dengan max full. Nah, pastikan Anda pahami dulu keterangan ini. Max completed ini akan mengembalikan true jika semua karakter yang bersifat wajib itu terisi. Kalau tidak lengkap, tidak terisi semua, maka harusnya dia akan mengembalikan false. Sedangkan kalau max full, dia akan mengembalikan true jika wajib dan opsionalnya terisi. Nah, kita lihat. Saya akan balikkan lagi di sini menjadi 0. Nah, artinya di sini tadi adalah wajib. Nah, bisa Anda lihat 0 hanya berupa angka dan bersifat wajib. Oke, kita jalankan. Dalam kondisi kosong, jika saya klik button, maka dia bernilai false. Nah, kita lihat yang pertama di sini, dia akan mengembalikan true jika yang wajib tersebut terisi. Nah, saya akan mengisinya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Button. Nah, dia akan bersifat nilai true. Saya hapus 1, yang 4-nya saya hapus. False. Nah, ini dua-duanya false, karena yang kedua ini dia akan menyatakan bahwa karakter wajib dan opsional, dua-duanya itu terisi, baru mengembalikan true. Nah, di sini ada wajibnya yang kosong, maka dia bernilai false. Ya, kalau saya isi lagi, jadinya true. Oke, nah, saya kembali lagi. Bagaimana kalau saya kombinasikan kedua-duanya? Jadi ada 000 dan 999. Ada wajib dan ada opsional. Nah, coba kita lihat lagi. Oke. Saya menginput 1, 2, 3. Nah, bisa Anda lihat 3 karakter pertama dia menerima angka dan bersifat wajib. 3 karakter yang bersifat wajib. Apakah semua terisi? Ya, terus semua terisi. Maka dia mengembalikan true untuk max complete. Tetapi, kalau untuk max full, dia akan mengembalikan true apabila karakter untuk wajib dan opsionalnya terisi. Nah, yang saya input hanya wajib aja. Opsionalnya tidak terisi. Tidak saya input. Maka dia mengembalikan false. Nah, kalau misalnya saya isi lagi 4, 5, 6, maka dia baru menjadi
true untuk max full. Nah, itu bedanya. Oke, berikutnya lagi, saya akan mengubah lagi. Nah, bisa Anda lihat, saya sudah memasukkan max berupa 6 digit, di mana 3 adalah wajib dan 3 lagi adalah opsional. Nah, begitu saya masukkan 6 digit, Anda lihat di bawahnya nih, ada garis bawah, ada underline, sesuai dengan jumlah karakter yang diminta. Jadi ada 6 buah underline. Nah, underline tersebut itu dinamakan sebagai prompt char. Bisa Anda ubah prompt char-nya. Nah, ini. Secara default, prompt char-nya tersebut adalah underline. Nah, bisa saya ubah prompt char-nya itu, misalnya contohnya menjadi bintang. Nah, Anda lihat, dia berubah. Oke, hasilnya seperti bagaimana? Kita lihat lagi jika saya jalankan. Nah, dia akan berubah menjadi bintang. Saya bisa menginput angkanya. Jadi bintang tersebut itu menandakan nilai yang belum terisi. Nah, kalau misalnya lagi Anda tidak menginginkan adanya prompt char, oke, maka di sini tinggal dihapus. Nah, ini nggak bisa. Maka kalau misalnya tidak ingin dimunculkan, maka berikanlah spasi. Jadi cukup di sini berikan 1 spasi. Maka hasilnya adalah kosong. Dia terlihat adalah seperti spasi. Jadi tidak ada garis bawahnya. Oke. Nah, mungkin itu secara umum penggunaan dari prompt char-nya. Nah, kemudian lagi saya akan mengubah lagi untuk max. Saya akan memberikan satu contoh yang lain lagi dari karakter max ini. Bagaimana saya membuatnya itu? Misalnya, 3 karakter pertama adalah kapital, 3 karakter berikutnya adalah huruf kecil, dan 3 lagi adalah angka. Nah, misalnya di sini, saya masuk, saya mengubah max tersebut dari sisi coding. Silakan Anda perhatikan. Max text box test dot max-nya itu adalah 3 karakter pertama. 3 karakter pertama wajib kapital. Kemudian 3 karakter berikutnya wajib huruf kecil. Kemudian dilanjutkan lagi, 3 karakter berikutnya wajib angka. Nah, caranya adalah kita lihat dulu. Yang pertama, wajib kapital. Secara auto mengubah karakter menjadi huruf kecil. Secara auto mengubah karakter menjadi huruf besar. Nah, kita akan menggunakan lebih besar. Nah, untuk menerima huruf ada 2. Bisa L besar, bisa tanda tanya. Nah, karena di sini saya nyatakan adalah wajib, maka saya gunakan L besar. Oke, maka saya gunakan lebih besar LLL. Nah, saya gunakan lebih besar LLL. Nah, lebih besarnya adalah saya mengambil secara auto mengubah menjadi huruf besar setelahnya. Nah, maka di sini lebih besar LLL. Kemudian yang berikutnya, dia harus huruf juga. Lebih kecil LLL. Nah, lebih kecilnya adalah secara auto mengubah menjadi huruf kecil. Nah, baru lanjut lagi. Berikutnya adalah 000. Nah, oke, kita coba buktikan apakah memang seperti itu. Saya akan membuka keyboard virtual. Nah, Anda lihat 3 karakter yang pertama wajib kapital. Di sini ada caps lock. Jika saya tekan, ini caps lock-nya hidup, berarti yang diinput semuanya adalah kapital. Kemudian kalau saya matikan, maka yang diinput semuanya adalah huruf kecil. Saya akan menginput A, B, C. Saya memasukkan A kecil. Perhatikan. A, B, C. Nah, Anda lihat, dia otomatis menjadi kapital.
Nah, yang huruf keempat harusnya huruf kecil. Saya memasukkan D kecil, masuk. Oke, saya nggak mau seperti ini. Saya hapus D-nya. Sekarang saya hidupkan cap lock-nya. Nah, cap lock-nya hidup. Sekarang saya masukkan D besar. Apa yang terjadi jika saya masukkan D besar? D, E, F. Nah, yang saya masukkan adalah kapital. Tetapi, muncul ke dalam text box menjadi huruf kecil. Karena efek ini lebih kecil LLL. Lanjut lagi, 3 karakter berikutnya adalah angka. Saya masukkan C, H, K, L, P, atau apapun, ya, dia nggak akan masuk. Saya masukkan angka, 1, 2, 3. Nah, bisa? Oke. Gimana saya mengambil nilainya? Nah, caranya sama seperti kalian mengambil nilai dari textbox. Oke, saya akan munculkan this.text, munculkan ke form sama dengan textbox.text. Nah, kita lihat. Saya jalankan lagi. Oke. Saya hurufkan kapital. Saya perhatikan dulu, karena yang pertamanya adalah kapital ya. A, D, C. Saya hidupkan lagi. D, E, F. Kemudian saya matikan 1, 2, 3. Saya klik tombol. Nah, maka muncullah ke form efek dari perintah ini. Nah, itu sekilas mengenai penggunaan dari namanya MaxTextBox. Untuk event, nggak jauh beda dengan penggunaan dari event textbox. Silakan Anda mengeksplor lebih jauh lagi mengenai MaxTextBox.